Terkait dengan informasi terkini terkait warga yang diduga disandra oleh KKB. Berikut informasinya. Ada 4 fondasi ekonomi yang harus kita jaga dan kita kawal agar posisi Indonesia tetap bisa bertahan dan terus bertumbuh, khususnya menghadapi situasi di tahun 2023, di mana di tahun 2023 ini di samping krisis global ini masih terus terjadi karena krisis Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini belum selesai, dan itu menimbulkan multidimensi, masalah ekonomi, masalah pangan, dan masalah energi, dan tentu akan menimbulkan konflik ya. Nah, tentunya kita menghadapi itu semua, namun di sisi lain kita juga menghadapi ada 2 pemetaan dari itu dan dari kepolisian. Di kepolisian namanya IPKP, di Bawaslu namanya IKP. Namun muaranya nanti di satu titik untuk menentukan daerah-daerah mana yang harus kita amankan. Daerah sangat rawan, daerah rawan, dan daerah yang menjadi perhatian untuk betul-betul dipersiapkan personel TNI Polri untuk betul-betul bisa menjaga dan mengamankan terjadinya agar tidak berkembang menjadi potensi-potensi yang tentunya tidak kita harapkan. Dan di situ tentunya TNI Polri tidak berdiri sendiri, bekerja sama dengan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang ada, penyelenggara pemilu, tokoh-tokoh yang ada, sehingga kita bisa betul-betul bisa aman. Terus kemudian tentunya terkait dengan kerawanan ya, khususnya di daerah-daerah pembentukan wilayah DUP baru, di wilayah Papua, tentunya kami dengan TNI melakukan operasi. Ada 2 operasi, Damai Karten yang lebih mengarah pada penegakan hukum. Terus kemudian pendekatan soft approach tetap kita laksanakan dalam bentuk operasi teritorial, seperti Bimas Noken di kami, dan di TNI juga ada kegiatan teritorial. 2 hal itu kita lakukan sama-sama karena kita ingin kesejahteraan masyarakat Papua ke depan menjadi semakin baik dengan program-program yang terus digulirkan oleh pemerintah. Terkait dengan Susi Air, saat ini TNI Polri dengan anggota Satgas Damai Karten sedang melakukan pencarian. Dan kita sudah bicara dengan beberapa, khususnya New Zealand sendiri, bahwa serahkan kepada kita dan kita akan mengambil langkah-langkah untuk penyelamatan terhadap pilot dari Susi Air yang saat ini sedang dalam pencarian. Untuk pencarian, untuk penumpang saat ini semuanya sudah bisa diamankan, sudah bisa dievakuasi. Sudah dievakuasi? Sudah. Tidak ada yang disantai? Tidak ada. Kalau update-nya yang 15 pekerja juga itu tadi? Sudah dievakuasi, sudah berhasil dievakuasi. Pak, ini kan KKB terus-terusan nih Pak, setiap tahun nih Pak. Ada nggak sih di Rapim khusus ini yang menjadi fokus dari TNI Polri untuk mengatasi KKB ini Pak, bantuan penanganan Pak? Ya, seharusnya dengan pengembangan daerah operasi daerah otonomi baru, pengembangan wilayah kesejahteraan, tentunya kita harapkan kan jumlah KKB juga berkurang. Masalahnya apalagi kan, karena kan Papua memang mau disejahterakan dan pemerintah fokus untuk masalah. Tapi terhadap kelompok yang terus melakukan gangguan keamanan, tentunya TNI dan Polri sepakat bahwa kita akan melakukan penegakan hukum secara tegas kan begitu. Namun tetapnya norma-norma yang terkait dengan masalah HAM tetap kita perhatikan. Sebagai contoh, tentunya penebalan di wilayah-wilayah rawan, daerah-daerah merah tentunya menjadi atensi kita, sehingga jumlah KKB, serangan KKB kita harapkan juga bisa kita kurangi, khususnya ekses terhadap munculnya korban di masyarakat sipil. Tadi ada permintaan untuk penambahan personil TNI Pak, dari Nggak ada penambahan. Ya, nanti permintaan tambahan yang kita dukung ya, tambahan 100. Terkait dengan penyelundupan senjata yang baru terjadi Pak Antoni Koga itu gimana Pak perkembangannya? Apakah ini terjadi baru pertama kali atau gimana? Ya, terkait dengan penyelundupan senjata saya kira kita sudah sering melakukan penangkapan ya. Yang terakhir adalah Agus Gobay, karena memang dia terafiliasi dengan kelompok KKB ataupun kelompok politik yang saat ini
pro pada kemerdekaan. Nah, terus kita proses. Oke. Mungkin ada upaya lain Pak, selain penebalan tadi untuk menghadapi KKP ini dari TNI sendiri. Jadi KKP ini kan tidak di semua daerah kan, di daerah-daerah yang sudah kita petakan. Artinya yang daerah-daerah yang rawan tersebut yang kita pertebal untuk aparat keamanannya. Nah kalau yang di distrik Paro ini, ya sebenarnya itu selama ini aman-aman saja daerah situ. Ya, sehingga kemarin mungkin Susi Air melaksanakan penerbangan situ dirasa aman dan ternyata ada gangguan keamanan seperti itu. Pak, hasil mapping dari TNI sendiri ada beberapa titik yang kemudian sangat krusial untuk jangan sampai ada penerbangan komersial ke sana. Ya, ini kan bandara yang sepi lah istilahnya kemarin kan, nggak pernah kita gunakan daerah untuk laksanakan penerbangan di daerah situ. Ya, saya nggak tahu di situ rutenya Susi Air yang dipiloti oleh yang dari mana Selandia Baru itu ya. Ya mungkin itu sudah rute penerbangan mereka. Sebenarnya dari awal sudah kita larang waktu itu untuk melaksanakan terbang. Ternyata mereka memaksakan, ternyata daerah di situ ada kerawannya karena memang aparat TNI Polri di situ sangat kecil, sedikit karena daerahnya dirasa aman. Berarti nanti akan ada penebalan. Ya ini langsung sudah kita kirim ke sana untuk penebalan di sana. Untuk daerah itu karena nanti, ternyata kan ada. untuk daerah tersebut nanti kedepannya akan ada penebalan lagi. Ya sudah kita kirim sekarang ini pasukan ke sana untuk penebalan. Sekalian evakuasi tadi juga untuk mengamankan khususnya di distrik Paro tadi. Untuk peristiwa ini saja atau nanti ke depan? Ya, nanti ke depan akan kita amankan karena ada bandara yang ternyata digunakan masyarakat untuk juga untuk penerbangan sipil di situ. Apanya? Belum, tapi sudah terdeteksi. Ya nanti makanya dengan tadi sudah kita evakuasi yang 15 ya nanti prioritasnya sekarang ini untuk mencari pilotnya. Ada tenggat waktu gitu? Bisa disebutkan titiknya atau wilayah mana Pak? Ya kalau lintang bucurnya kan susah juga kan dia masih memunculkan sinyal gitu. Bapak, para penumpang tadi kan sudah dievakuasi. Berarti itu dia dievakuasi dari mana? Dari tadi distrik Paro ke Timika. Berarti dia melarikan diri setelah ada pembakaran pesawat itu atau bagaimana? Ya dia kan diancam akhirnya dia diselamatkan lah oleh salah satu mungkin masyarakat di situ. Jadi pilot menumpang itu bisa nggak Pak? Ya lain. Ini kan lain yang Ya sebenarnya 15 itu akan diangkut pakai pesawat itu untuk dievakuasi. Tapi ternyata kan pesawatnya dibakar. Jadi ada peran masyarakat Pak ya dalam menyelamatkan? Loh, ada masyarakat. Jadi di Papua itu tokoh jangan agama, disamakan terus semuanya menjadi daerah yang rawan. Tidak, Pak. Ada masyarakat di distrik itu yang aman. Nah ini ada kelompok-kelompok yang mengganggu keamanan terhadap masyarakat. Di sana ada 15 orang ini kan lagi membangun puskesmas. Ya. Artinya di situ ada kelompok masyarakat yang juga hidup bermasyarakat dengan aman. Nah di semua daerah di sana kan gitu. Jadi jangan bayangkan di sana ini terus terjadi keributan. Enggak. Ini KKB ini kelompok-kelompok kecil di suatu daerah yang tugasnya hanya mengganggu masyarakat yang sudah aman di situ. Nah, dan tidak semuanya, ya tidak semuanya. Ada kita petakan itu ada 4 daerah yang kerawanannya, ada KKB-nya yang selalu diganggu itu 4. Pentolan. Iya, pentolan KKP. Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan terkait dengan rapat pimpinan TNI Polri di 2023. Tadi kita dengarkan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan juga Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan di mana TNI Polri saat ini tengah melakukan pencarian dari pilot dan juga penumpang Susi Air, serta tadi dikatakan bahwa keamanan akan dipertebal kembali di beberapa titik yang dianggap krusial. Bahkan tadi Panglima TNI sempat mengatakan ada 4 titik yang dianggap krusial dan ini akan menjadi perhatian tentunya bagi TNI maupun Polri.